Selamat datang di cerita PPLK 2020. Kenalan yuk sama kakak yang cantik ini, namanya Kak Latifah Hanum. Panggil aja Kak Hanum. Nah, yang satu ini namanya Kak Prisil Anggita. Panggil aja ya Kak Prisil. Untuk kakak yang menggemaskan ini namanya Kak Zulfa Lutfiyah. Panggil aja Kak Zulfa. Disimak ya adik-adik untuk materi meneladani dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Adik-adik sekalian, seperti yang sudah kita pelajari bersama di dalam bab meneladani dakwah Rasulullah SAW di Mekah, yaitu mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan terhambatnya dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Salah satunya adalah reaksi kaum kafir Quraisy yang makin menjadi-jadi ketika ajaran Islam semakin berkembang. Berbagai cara mereka lakukan untuk menghentikan dakwah Rasulullah, baik dengan cara membujuk atau mengancam Rasulullah SAW maupun keluarganya atau mengancam pengikutnya. Usaha kafir Quraisy untuk menekan penyebaran Islam berakhir dengan kegagalan. Para pengikut Nabi SAW tidak menghiraukannya. Betapapun banyaknya pengalaman pahit yang dialami, mereka lebih suka terbuang daripada melepaskan keislaman mereka. Dikarenakan segala cara yang ditempuh kafir Quraisy mengalami kegagalan, mereka pun berencana untuk membunuhnya secara terang-terangan. Namun menurut undang-undang sosial Arab kala itu, setiap kabilah wajib melindungi warganya. Adik-adik sekalian, kegigihan kaum kafir Quraisy yang ingin menjatuhkan Islam, mereka melakukan segala cara. Salah satunya yaitu mereka memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Seluruh kabilah Quraisy dilarang berhubungan sosial dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, seperti dalam pernikahan, perdagangan, dan lain sebagainya. Hampir 3 tahun Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib menderita akibat boikot tersebut dan mengakibatkan tertangguhnya semua kegiatan penyebaran Islam. Sebagian orang-orang Quraisy yang berhati mulia menganggap boikot merupakan perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan dan mereka gencar menuntut agar boikot segera diakhiri, dan akhirnya tuntunan tersebut berhasil. Hampir 3 tahun pemboikotan, tak lama kemudian Abu Thalib sang pelindung Rasulullah SAW wafat, dan disusul kemudian oleh istri tercintanya Khadijah juga wafat. Tahun tersebut dikenal dengan nama Amul Huzni atau tahun kesedihan. Dengan wafatnya kedua orang tersebut, penyiksaan dan intimidasi kafir Quraisy semakin meningkat dan menjadi-jadi, sehingga Rasulullah SAW pun memutuskan untuk tidak gencar lagi mendakwahi mereka. Kemudian beliau pun memutuskan untuk pergi ke Taif. Tetapi apa yang terjadi? Di sana pun Rasulullah SAW tidak mendapatkan perlakuan lebih baik dari masyarakat Taif. Mereka melemparinya dengan batu dan mengusirnya. Akhirnya Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Karena kebencian kafir Quraisy semakin nyata, Rasulullah SAW pun mengubah strategi dakwahnya. Karena Rasulullah merasa kafir Quraisy terlalu angkuh untuk mau memeluk ajaran Islam. Oleh karena itu, arah dakwahnya kemudian ditujukan kepada para peziarah yang datang dari luar Mekah, yaitu mereka yang melaksanakan ibadah haji, karena terkesan dengan kesungguhan dan kebenaran kata-katanya. Perlu kita ketahui, sebelum datangnya Islam, kota Madinah dinamakan sebagai kota Yastrib. Nah, pada tahun 612 Masehi, 6 orang yang berasal dari Yastrib menyatakan memeluk Islam. Mereka bersumpah tidak akan menyekutukan apapun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berzina, tidak melakukan pencurian, tidak akan membunuh anak-anak mereka, dan akan selalu patuh kepada Rasulullah SAW. Nah, perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Aqobah I. Nah, adik-adik, jadi dakwah Rasulullah SAW ketika melaksanakan ibadah haji berhasil mengislamkan 6 orang yang berasal dari Yastrib atau Madinah. Dikarenakan kesungguhan dan kebenaran kata-kata Rasulullah SAW ketika dakwah.
Nah, sebelum 6 orang yang telah memeluk Islam tadi pulang ke Madinah atau Yastrib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Mus'ab bin Umair untuk pergi bersama mereka guna untuk mengajarkan Al-Quran, mengajari mereka tentang Islam dan membantu mereka memahami agama Islam. Jadi perjanjian Aqobah 1 menandai tonggak sejarah yang paling berharga atau paling penting karena ajaran Islam sudah menembus wilayah Yastrib atau Madinah. Pada musim haji berikutnya, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah bersama 72 orang penduduk Yastrib. Mereka mengundang Rasulullah untuk hijrah dan mereka mengambil sumpah bahwa mereka akan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajarannya dari bahaya apapun. Nah, sumpah mereka ini dinamakan Perjanjian Aqobah II. Perjanjian Aqobah II ini membuka lembaran baru bagi kelanjutan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke depannya. Karena dari sinilah kemudian Islam mampu memancarkan sinarnya ke seluruh dunia. Sebab-sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah. Yang pertama, adanya perbedaan kondisi. Masyarakat Yastrib dikenal lembut dan wataknya sangat tenang. Sedangkan masyarakat Mekah menentang keras dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada umumnya ditolak oleh kaumnya. Namun masyarakat Yastrib menghargai dan menghormati beliau. Bahkan kedatangannya sangat dinantikan oleh masyarakat Yastrib. Sebab lainnya, golongan bangsawan dan pendeta di Mekah merupakan dua golongan yang sangat terganggu dengan kehadiran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mengganggu kepentingan mereka. Sementara di Yastrib tidak ada golongan bangsawan dan pendeta dari agama apapun. Oleh karena itu, penyebaran Islam akan lebih mudah bila dibandingkan dengan ketika di Mekah. Ketika itu, orang-orang Yastrib mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan bahwa melalui pengaruhnya dan nasihat yang diberikan, perang yang berkepanjangan antara suku Aus dan suku Khazraj di Yastrib segera berakhir. Sebagai nabi dan dari segi politik diterimanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penengah di antara kelompok-kelompok yang bertikai. Oleh karena itu, dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dapat diteladani dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada hakikatnya setiap muslim memiliki kewajiban berdakwah untuk menyebarkan kemuliaan ajaran Islam. Adik-adik sekalian, Madinah adalah nama sebuah kota yang terletak sekitar 250 km di sebelah utara kota Mekah di Jazirah Arab. Dahulunya bernama Yastrib. Setelah Rasulullah SAW berhijrah, maka kota tersebut berganti nama menjadi Madinatul Munawwaroh atau Madinah. Perjuangan Nabi di Madinah diawali dengan hijrah besar-besaran yang dilakukan oleh kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, yang kemudian disusul oleh Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anha dan para sahabat lainnya. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, Madinah didiami oleh dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Adik-adik sekalian, masyarakat Madinah ketika Rasulullah SAW datang merupakan masyarakat yang heterogen atau yang beraneka ragam, yang terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu umat Islam yang setia dan patuh kepada Rasulullah SAW. Di dalamnya ada 2 kelompok. Yang pertama ada kaum Ansor. Kaum Ansor merupakan penduduk asli kota Madinah, yang mana gabungan dari suku Aus dan suku Khazraj yang telah berdamai tadi. Kedua ada kaum Muhajirin yang merupakan umat Islam yang hijrah bersama dengan Nabi SAW dari Mekah dan Madinah. Itu adalah umat Islam yang setia dan patuh kepada Rasulullah SAW. Yang kedua ada orang-orang musyrik yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW yang berasal dari berbagai kabilah di kota Madinah. Kelompok ini tidak berkuasa atas orang-orang Islam, tapi mereka tidak memusuhi Islam dan orang Islam juga. Di antara mereka pada akhirnya ada yang ragu terhadap keyakinan nenek moyangnya dan kemudian memeluk Islam. Namun di antara mereka juga ada yang sangat membenci Islam. Tokoh kelompok ini adalah Abdullah bin Ubay. Terakhir ada orang-orang Yahudi yang sudah melebur dengan orang Arab. Gaya hidup mereka seperti orang Arab, berbahasa Arab, berpakaian Arab, nama kabilah dan nama mereka menggunakan nama Arab. Mereka juga menikah dengan orang Arab. Meski demikian, mereka tetap fanatik dengan orang Yahudi dan tidak mau menyatu secara total dengan orang Arab. Mereka masih bangga sebagai bangsa Israel dan sering merendahkan bangsa Arab.
Dan mereka sangat membenci Islam. Walaupun mereka yakin dan melihat tanda kenabian pada Rasulullah SAW, mereka bersikap demikian karena Rasulullah SAW adalah orang Arab, bukan orang Yahudi. Dapat ditarik kesimpulan adik-adik bahwa dakwah Islam mampu menyatukan hati kaum Aus dan Khazraj, memadamkan api kebencian. Dengan kata lain, adanya ajaran Islam, semua kabilah Arab di Madinah akan bersatu. Dan jika keadaan demikian, aktivitas kelompok Yahudi akan mengalami kehancuran, dan ini yang ditakutkan oleh kelompok orang-orang Yahudi.